Maka datang malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Itulah saya pegang sampai sekarang ini. Kata jangan takut itu. Iya. Jangan takut. Hadapi semua persoalan. Jangan takut, kalau kita bersama Tuhan tidak ada yang apa yang Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Dan oleh karena itu Bapak merasa dikuatkan. Iya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali di Ragam Khotbah. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan. Di kesempatan kali ini Bapak Asban ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan menjamah istrinya yang kala itu sedang sakit dan divonis dokter harus operasi. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sendiri yang mengoperasi ibu tersebut. Nah, seperti apa kesaksian beliau? Mari kita dengarkan bersama. Pada sore hari ini saya akan menyaksikan kebesaran Tuhan, mukjizat Tuhan yang terjadi untuk keluarga saya. Di sini saya akan sampaikan. Awalnya ibu merasa demam. Maka dari itu saya sarankan mari kita berobat. Waktu itu pergilah kami berobat di Menteri Udin satu kali. Pulang dari sana dimakan obat, habis obat demamnya hilang. Tapi setelah habis obat 3 hari demam kembali. Kami pun datang lagi berobat, dikasih obat lagi, begitu terus sampai ketiga kali. Dia katakan begini, coba ibu pergi ke rumah sakit umum karena saya lihat ada pembengkakan di perut. Itu yang dikatakan dokter yang di Menteri Udin sana. Jadi besok harinya, lupa waktu itu harinya, kami pergi ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum ada dokter Jalil bagian penyakit dalam. Datang dokter Jalil diperiksa, suruh waktu itu ke spesialis kandungan bertemu dengan dokter Ujang. Dokter Ujang melalui komputer dipanggil saya, Bapak ini tempat sudah bengkak begini kok Bapak nggak bisa tahu? Karena nggak ada gejalanya apa-apa Pak, hanya demam-demam saya. Baru ini saya lihat ini 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu belum ada ini bengkaknya. Jadi kata dokter Ujang, ini Pak harus dioperasi, harus saya beri rujukan ke Medan. Jadi saya katakan waktu itu kepada dokter Ujang, tolonglah dok, kami tidak ada keluarga di Medan. Kalau sempat di Medan, susah. Kalau bisa operasi di sini. Oh di rumah sakit Tanjung Balai ini tidak bisa. Maka Bapak urus BPJS-nya, biar saya buat rujukan ke rumah sakit Ternate. Jadi waktu itu BPJS ibu saya urus 2 hari selesai. Kami pun meminta rujukan. Sampai di Medan hari Sabtu kami tidak terima menginap di rumah sakit, harus rawat jalan. Jadi kami tidak punya keluarga yang dekat di sana, hanya kawan-kawan. Berkebetulan ada yang menawarkan jasanya, saya tunjukkan kos. Jadi kami pergi ke Jalan Ngalengko, di belakang rumah sakit Perngadi. Di sana ada kos-kosan namanya Pak Iskandar. Jadi kami kos di sana dengan biaya 350 seminggu. Itu lain dengan makan. Pada saat itu kami ada 5 orang. Guru saya, istri saya, dan cucu adalah 2. Kami pun menginap di sana. Jadi waktu itu hari Sabtu, hari Minggu tutup rumah sakit. Hari Senin baru saya pergi ke sana. Saya mengambil antrian nomor, supaya untuk berobat harus mengambil nomor antrian. Jadi waktu itu nomor saya 34B. Kenapa B? Rupanya kalau BPJS B, nomor 34B.
Kalau umpamanya 34 itu berarti umum. Itu rupanya pengertiannya. Jadi saya nomor 34. Waktu dipanggil nomor 34, saya menghadap kepada yang di loket. Saya sampaikan semua berkas-berkas. Dia bilang, "Pak, ini salah berkasnya, Pak. Bapak harus pulang ke Tanjung Balai." Ya, kenapa begitu? Ya, ini diketik oleh Rumah Sakit Umum Tanjung Balai adalah payudara. Padahal ini fonologi kan. Bu, jangan bahasa medis, saya nggak ngerti. Dia bilang, yang masuknya bagaimana? Ibu kan penyakit dalam. Bahwasanya dari Rumah Sakit Umum katanya Tanjung Balai katanya kista. Tapi ini belum tahu lagi karena belum diperiksa. Jadi saya pun disuruh kembali duduk ke tempat saya biasa. Sampailah di nomor 102 B. Saya belum juga dipanggil. Baru saya dipanggil kembali. "Pak, ada keluarga Bapak atau kenalan Bapak orang medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum?" Saya bilang ada cucu saya. Ya, itu namanya Mary Syah. Karena Mary itu yang satu jemaat, dia selalu manggil saya Opi. Maka saya bilang itu cucu saya. Jadi saya telepon pada saat itu. Kebetulan sekali puji Tuhan bahwa saya Mary ini lagi tugas. Ada apapun, ini salah. Di sini payudara, rupanya ini monologis, sudah bahasa medis saya nggak tahu. Coba ceritalah sama petugas itu. Jadi mereka cerita. Rupanya petugas yang ada di Rumah Sakit Ternate itu sudah secara online tidak diangkat-angkat, tidak ada yang direspon dari Tanjung Balai. Jadi Mary inilah bercerita bagaimana. Jadi Mary inilah mengurusnya di Tanjung Balai, maka dirawatlah yang tadi. Maka dikatakanlah imunologi katanya bagian penyakit dalam. Saat itu dijelaskan. Setelah dapat surat-surat, kami pun pergilah ke polis namanya bagian pemeriksaan penyakit dalam. Sampai di sana dikatakanlah bahwasanya ibu sudah positif tumor. Cuman kita berdoa kepada Tuhan, doakan tumor ini jangan tumor ganas, karena ibu sudah lanjut usianya. Kalau ini tumor ganas, dia harus nanti di kemo. Kondisinya sudah tidak memungkinkan. Jadi di Rumah Sakit Umum ini, Rumah Sakit Ternate ini beda umum dengan BPJS. Ini yang saya rasakan, yang memakai BPJS. Hari ini, umpamanya hari Senin periksa darah, hari Selasa hasilnya. Paru-paru diperiksa hari Selasa, Rabu hasilnya. Tetap begitu terus. Makanya kami waktu itu sempat 1 bulan 4 hari saya tetap ikut. Tapi puji Tuhan, Tuhan menyukupkan keperluan kami yang ada di sini. Jadi pada saat itu, setelah waktu hari Kamis, kami istirahat. Waktu mau pulang, kami dari pemeriksaan mau pulang, kami di ruang istirahat. Jadi dibilang ibu, sebentar lagi saya masih capek, duduk sana. Waktu saya duduk di sana bersama ibu, bersama guru saya dan bapu saya. Jadi rupanya Andre Boru, istri saya ini melihat ada keganjilan. Pada saat itu ada ibu tetap melawani cucu saya yang paling kecil ini. Jadi curiga, Andre Boru ini curiga. Dipanggillah baru saya. Coba lihat ini itu. Dari tadi memanggil anaknya Tiara, ada apa maksudnya? Jadi datang baru kita dilihat, rupanya baru kita kenal dengan ibu ini. Ibu ini baru Saragi. Rupanya kenal dengan baru kita waktu itu di gereja GKI Taman Sari, Medan. Karena baru kita ini dulu setelah pernikahan ada 2 tahun tidak mendapatkan
momennya. Jadi dikatakan ibu Saragi inilah membantu, jumpakanlah dengan pendeta. Waktu itu pendeta orang tua dari Bapak Gideon itu yang mendoakan. Kadang itu mereka kenal. Jadi ditanya oleh ibu Saragi, perkenalan saya. Mereka saya ibu berwarton. Sakit apa Inang? Dia bilang sakit dalam, tumor katanya dari sakit umum kista. Dia teleponlah, ada temannya seorang anak gadis yang kerjanya guru Simanjuntak. Rupanya waktu itu dia sore itu berketepatan dia di gereja. Diteleponlah baru melalui WA. Jadi petianlah kami, dituntunlah doa oleh anak gadis ini yang harus guru Simanjuntak ini. Doalah kami bersama melalui HP. Setelah berdoa diaminkan semua, sudah doakan. Jadi Ibu Saragi ini menawarkan dengan saya, Pak, hari Minggu nanti kami jemput, kita pergi ke gereja GKI supaya minta topangan doa. Itu katanya. Kebetulan saya sudah 3 minggu tidak beribadah. Saya tidak tahu mau gimana beribadah di Ternadi itu. Jadi kami mau ya, tepat hari Minggu sudah jam 1:30 loh, kok nggak datang orang atau lupa? Rupanya ibadah 2 kali. Jadi kami ibadah yang kedua, datanglah mereka. Jadi saya panggillah besok. Sampailah Taman Sari, saya bayar buka beca. Datang guru Simanjuntak ini marah dengan saya. Oh, Bapak bayar, kami mengajak, kami tanggung jawab. Saya guru sekolah, ini ada uang saya. Orang Bapak jangan takut. Tapi nggak apa-apa, saya bilang. Jadi tiap waktu beribadah, kami naik ke tingkat 2, lantai 2, disitulah ibadah. Jadi disitulah penyampaian firman, ini Bapak Gideon Munte, pendetanya. Setelah acara tiap khotbah, dipanggillah orang-orang yang mau berdoa. Jadi kami sudah difasilitasi oleh Ibu Guru Saragi dan Guru Simanjuntak. Kami pergi ke depan, topangan tanganlah doa. Ini Bapak Gideon Munte ini, pendeta ini. Berdoalah. Dia bilang sama ibu, ini sudah kehendak Tuhan. Ibu jangan takut menghadapi ini semua. Serahkan aja kepada Tuhan, karena ini kehendak Tuhan. Tidak ada penyakit tanpa sepengetahuan Tuhan. Itu semua diketahui. Kenapa ini? Supaya kita tahu di mana Tuhan. Itu katanya. Jadi setelah didoakan, selesai acara, kami pulang. Dipanggillah waktu itu Grab, taksi. Mau saya bayar, tidak mau mereka. Dia bayar duluan. Sampai saat kami di penginapan. Walaupun penginapan itu Muslim, tetapi saya tidak lupa. Kalau malam dan pagi saya tetap di pujian berdoa. Itu sudah kebiasaan bagi saya. Itu yang saya alami. Pulang kami hari Minggu sore, malamnya waktu tidur, saya tidur miring ke kanan. Tiba-tiba kok saya dengar suara saya pujian. Itu saya nggak tahu apakah ini yang namanya Roh Kudus yang menggerakkan ini. Saya dengarlah waktu itu pujian saya itu, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Itu saya dengar. Saya terus duduk, terus katakan pujian terus, penyembahan, topangan doa nanti. Itu ada bisikan dengan saya. Tapi saya tidak tahu siapa yang itu. Yang saya tahu itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi saya tiap di pujian, berdoa, penyembahan, berdoa, saya topangan tangan kepada ibu. Ibu tetap masih tidur, topangan tangan. Saya bangun waktu itu, terbangun, saya tengok jam dari HP jam 2:30. Saya selesai ibadah itu, doa, pujian, penyembahan, semua jam 3 lewat. Saya berdoa. Setelah topangan tangan, saya tidur kembali.
2 malam kemudian ada seorang yang menyuruh saya menulis satu ayat, tapi saya tidak ingat ayat apa. Saya tulislah waktu itu papan tulis satu di tembok. Saya tulis dengan sebaik mungkin. Terakhir saya tulis huruf L, huruf akhir. Saya 2 kalikan huruf ini supaya bagus, rapi. Saya lihat tulisan ayat ini hilang setelah 2 hari. Mimpi saya waktu itu kemudian, dan mimpi yang kedua itu saya disuruh menulis satu ayat, hilang. HP saya bukan HP Android yang bisa menengok. Jadi pada besoknya waktu kami berobat ke rumah sakit, jumpa lagi dengan ibu guru Saragi ini. Saya tanyakan, terakhir yang saya tulis L. Kalau saya tahu Alkitab itu L Lukas. Kalau Yoh katanya Yohanes, kalau RM Roma, kan begitu. Jadi saya ingat L berarti Lukas. Tapi saya ingat waktu itu dikatakan Lukas 28 yang mengatakan bahwa saya datang malaikat menjumpai Maria. Jangan takut, yang kau kandung ini adalah Roh Kudus. Inilah untuk penyelamat ini. Waktu itu kan namanya anak gadis hamil, bagaimana? Makanya datang malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut. Itulah saya pegang sampai sekarang. Kata jangan takut itu. Iya, jangan takut. Hadapi semua persoalan. Jangan takut, kalau kita bersama Tuhan tidak ada yang, siapa yang Tuhan membuka tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan yang menutup tidak ada yang bisa membuka. Makanya malaikat mengatakan kepada Maria, jangan takut, hadapi semua. Dan oleh karena itu Bapak merasa dikuatkan. Iya, karena dibilang jangan takut, makanya tepat hari Kamis dijadwalkan operasi. Kami pun masuklah, ada 3 kan yang masuk ruang operasi. Kami menunggu di ruang tunggu. Ada anak yang umur 4 tahun, sejak lahirnya dan orang tuanya sudah meninggal, tidak mempunyai lubang anus. Yang kedua, ibu-ibu operasi penyakit dalam juga. Ketiga, tidak cukup Andro dulu, Ibu Aritona. Baru masuk 15 menit, keluarlah perawat dari pintu ke ruang tunggu. Siapa keluarga Ibu Aritona? Saya, Ibu. Terkejutlah saya. Apakah gagal? Orang baru masuk 15 menit. Iya. Tapi saya ingat jangan takut. Saya pun melangkah dengan biasa aja. Jangan takut. Itu saya ingat. Dikasihlah sama saya pakaian medis, baju dan topi. Topinya sampai sekarang ada di rumah karena topi plastik, plastik hijau. Saya pakai. Jadi sudah saya masuk ke ruang operasi, yang mengoperasi waktu itu dan yang meriksa dan mengoperasi itu Bapak Tobi. Kalau menurut dari marga, mertua saya perempuan, Bu Rumah Rakir, dia Tobin masuk. Maka saya disuruh manggil tulang. Jadi saya kalau jumpa sama dokter ini, saya tetap manggil tulang. Jadi setelah saya masuk, datanglah tulang ini. Bere, yang mabiar bere memberi mudah. Daun tulang, Roma. Nah itulah katanya. Saya baru itulah sampai umur saya 72 tahun baru itu saya lihat perkakas perut manusia. Karena sudah dibelah, ditunjukkanlah kepada saya. Ada warna hijau, ada warna merah, hidup segini. Saya nggak takut. Memang saya nggak takut kalau melihat darah dari dulu. Aham angkot duakat, suadong sahidnya. Itulah dibilang tulang dokter ini. Apa yang mau saya angkat tidak ada saya Tidak. lihat sakitnya. Iya. Gitu ya. Nah itu dia bilang. Ini sudah dioperasi Tuhan duluan. Wow. Padahal sebelumnya Sudah positif. Sudah positif. Sudah di dari rumah sakit. ronsen, di USG, di ronsen ya. Hmm. Positif, ada kista di dalamnya. Iya.
Dari rumah sakit Tanjung Bali pun sudah Wow, kita. wow, wow, wow. Luar Jadi itulah dia bilang. Ini sudah dioperasi Tuhan yang baik itu. Puji Tuhan saya bilang. Nah di sini terus kawan-kawan ini tulang mengerjakan ini semua. Oh, janganlah tulang, nanti salah potong saya bilang, saya selorokan juga. Ah udah. Wow. Jadi dia katakan waktu itu, kasih tahu dengan keluarga semua. Kalau ibu-ibu malas jauh ke WC, jangan disediakan paspor. Waktu malam malas jauh ke WC, jadi sediakan paspor. Jadi buang air kecil di paspor. Jadi jongkok ini tidak normal, makanya ada yang tinggal air seni. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Tidak ya? baik untuk kesehatan. Makanya kalau masih ada terasa, dikusuk dia dari bawah ke atas supaya dia semua. Jadi pembengkakan ini sebagian karena itu. Makanya waktu itu saya sudah pulang kemarin, hanya 4 hari sudah selesai. Menunggunya jadwal tunggu ini yang lama sampai sebulan 4 hari. 4 harinya kami di rumah sakit. Masuk hari Kamis, hari Sabtu sudah pulang, hari Minggu, hari Sabtu sore saya sudah pulang, hari Minggu saya ke gereja di sini dan membuat kesaksian kepada, dan saya sampaikan pesan dokter kepada ibu-ibu, jangan malas jauh ke WC, membuang air kecil ke kamar mandi, jangan dibiasakan pakai paspor, itu mengganggu kesehatan. Jadi saya sampaikan di Timuan Hasibuan, Timuan Maratir, Timuan Saregar, dan di jemaat. Saya sampaikan, Puji Tuhan, ibu sekarang tinggal pemulihan. Jadi tidak ada yang penyakit yang diangkat. Itulah tadi, karena dibilang jangan takut. Itu saya ingat sampai sekarang. Maka menghadapi apa saja pun jangan takut. Amin. Yang Ya. penting, walaupun apa saja yang mau dikerjakan, awali dengan doa. Jadi kalau saya tidak sempat doakan yang panjang, saya selalu ingat doa yang diberikan Fatmaidah dengan saya. Guru saya pertama adalah Fatmaidah yang sudah almarhum, mengatakan, Tuhan Yesus yang baik, mampukan saya menghadapi semua persoalan. Amin. Amin. Itu saja. Maka saya tetap ingat. Oke, luar biasa sekali kesaksiannya Pak Asban. Ya, ada 2 poin ya kita dapat tadi dari kesaksian Bapak. Yang pertama, jangan takut. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, jangan takut. Tuhan beserta kita. Nantikan dengan sabar, terus berdoa, maka pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Nah, yang kedua, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, betul ya Pak Asban. Sampai hari ini Tuhan masih bekerja. Roh Kudus selalu berkarya menyatakan kuasa Allah yang maha tinggi itu bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Yesus, Yehova Rafa, Tuhan yang menyembuhkan sakitmu. Oleh sebab itu terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apapun sakitmu, teruslah berdoa, berharap kepada Tuhan. Maka bila Tuhan berkenan, tiada yang mustahil bagi Tuhan, engkau akan disembuhkan. Amin. Terima kasih buat saudaraku yang dikasih Tuhan sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua senantiasa kuat dalam Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.